Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi mujahidin wa ala man ihtada bihudahu ila yaumiddin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang sangat kita hormati dan muliakan Guru Tak Syekh Kiai Haji Dr. Baharuddin Abdul Sofa selaku tarikat Khadim Mursyid Tarikat Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah Indonesia, hafizahullahu wa ra'ahu wa atala baqa'ahu wa nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi, amin. Dan para hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah diperkenalkan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Karena Guru Tak Syekh tadi berpesan kepada saya, qasir, dikasar. Jadi kalau 4 rakaat dikasar menjadi 2 rakaat, sedianya 1 jam, berarti mesti jadi 30 menit kalau 1 jam. Kalau 30 menit mungkin jadi 15 menit. Saya lihat bapak-bapak sebagian sudah mengangkat lututnya, ada 1 lututnya terangkat, ada 2 mie. Ibu-ibu mungkin karena menjaga kesopanan, tapi entahlah yang di belakang yang tidak kelihatan, mohon maaf. Saya saja yang duduk di tempat yang ada sandarannya, pegal juga terasa. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai amal pahala bagi kita, karena pahala itu ala qadril masyaqqah, berbanding lurus dengan kesulitan yang kita rasakan. Mudah-mudahan semakin larut semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bermaulid? Itu selalu menjadi pertanyaan di awal. Tentu ada banyak dalilnya, tapi kita tidak ingin menyampaikan dalil-dalil itu. Yang pasti keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada habisnya. Kita sudah puluhan tahun bermaulid, bahkan maulid ini sudah lebih 1000 tahun, tetapi tidak pernah habis keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita angkat, untuk kita bicarakan. Apalagi pecinta perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bosan mengulang-ulang cerita atau bercerita tentang kekasihnya. Adakah sang kekasih yang bosan bercerita tentang kekasihnya? Kecuali kalau cintanya itu palsu. Kalau memang benar cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan pernah bosan bercerita atau mendengarkan cerita atau kisah tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ungkapan mengatakan, kullama dhaqa ufukuka fi hadan nabiyyi dhaqa islamuka wa dhaqa imanuka wa dhaqa ihsanuka. Setiap kali cakrawala wawasanmu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali cakrawala wawasanmu tentang beliau itu sempit, maka sempit pula keberislamanmu, sempit pula imanmu, dan akan sempit pula ihsanmu.
Padahal Islam, iman, dan ihsan ini adalah 3 pilar agama. Tarekat itu ada dalam ihsan. Iman ada dalam tauhid, Islam ada dalam fikih. Maka Islam kita akan sempit, iman kita juga sempit, kerdil, ihsan kita juga demikian kalau kita pengenalan kita tentang Nabi sempit. Oleh karenanya kita hadirkan maulid untuk meluaskan cakrawala wawasan kita tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin cinta. Sahabat bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu datang? Maka Nabi balik bertanya, emangnya sudah siap? Apa persiapan tak? Nanya-nanya tentang kiamat. Maka orang itu mengatakan, tidak banyak persiapanku. Tidak banyak sholat yang saya siapkan, hanya sholat wajib. Puasa juga demikian, tidak banyak puasa sunnahku. Sedekahku juga demikian. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu ji modalku kodok. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti bersama orang yang engkau cintai. Kalau cinta dengan Nabi, tentunya kita akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid ini sesungguhnya adalah bentuk ungkapan kecintaan kita kepada Nabi dan semakin memantapkan cinta kita kepada Nabi agar kita mampu meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi pesan Pak Camat, teladani Rasulullah, teladani kepemimpinan Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana meneladani Rasulullah? Maulid ramai di mana-mana, tapi keteladanan sepi. Susah kita mencari teladan dalam kehidupan ini. Anak-anak muda bingung, siapa mau diteladani? Tidak ada keteladanan, akhirnya mereka mengamuk. Terjadilah bakar-membakar semua yang kita tidak suka, karena kita tidak bisa memberi keteladanan kepada mereka. Mereka seperti anak yang tidak mendapatkan keteladanan, akhirnya biasakan anak kita mengamuk di rumah. Mungkin ada yang tidak beres di dalam rumah. Mengamuknya anak, merusak di rumah itu salah. Tapi kita harus cari akar masalah. Kenapa sampai begini nih anak? Kita kehilangan keteladanan. Sekali lagi, bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya satu, tarekat. Apa itu tarekat? Jalan. Tadi disampaikan oleh Guru Tak Syekh, diulangi oleh Guru Tak Kiai Anwar Sadat, bahwa tarekat itu jalan untuk menuju Allah. Tetapi jalan menuju Allah itu pintunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak melewati pintu Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam babuna ilallah. Beliau adalah pintu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sampai ke sana, kita harus melalui jalan. Berarti jalan untuk meneladani Rasulullah adalah tarekat. Tarekat itu adalah jalan. Jalan meneladani Rasulullah supaya kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang yang hidup ala Rasulullah, yang mengikuti dan meneladani Rasulullah, hanya itu yang akan diterima LPJ, laporan pertanggungjawaban hidupnya di akhirat nanti. Kalau hidupnya dijalani dengan meneladani, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tarekat itu adalah jalan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak maulid tetapi sepi keteladanan? Karena yang bermaulid tidak komitmen untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang komitmen meneladani Rasulullah,
yang berjanji setia untuk meneladani beliau. Siapa yang berjanji setia? Yang berbaiat. Baiat itu adalah janji setia. Saudara-saudara kita tadi yang sudah berbaiat berarti telah menyatakan komitmennya, janji setia. Setia menempuh jalan tarekat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang bertarekatlah yang komitmen ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Orang bertarekat itu ingin sholatnya istimewa, mendekati sholatnya Nabi. Ingin akhlaknya istimewa, mendekati akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya tarekat. Kalau ada yang salah paham, maka pemahamannya yang salah. Malam ini kita clearkan semuanya bahwa tarekat itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita tidak berkomitmen untuk meneladani beliau melalui baiat, melalui janji setia, maka kita akan hadiri maulid berulang-ulang setiap tahun atau setiap tempat kita hadiri, tetapi kita pulang hanya membawa telur, hanya membawa ember, hanya membawa, ustaznya pulang bawa amplop tetapi tidak bawa keteladanan karena tidak berbaiat, tidak berkomitmen. Jadi kalau Pak Camat tadi berpesan kepada kita teladani Rasulullah, ingin jadi camat yang meneladani Rasulullah, berbaiat. Karena kalau tidak, komitmennya mungkin malam ini, besok lain, atau lusa. Tapi saya yakin, insya Allah, mungkin akan ada kesempatan yang lain. Tidak lama lagi akan banyak yang berbaiat di Belawa ini. Karena kita semua sudah sadar bahwa tarekat merupakan jalan kita satu-satunya untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Abu Hasan Asyazili, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muridu biman awsalnahu." Seandainya seorang murid, murid artinya yang berkeinginan untuk menempuh jalan mendekat kepada Allah. Seandainya seorang murid tahu ketika dia berbaiat itu dengan siapa dia disambungkan, wa biyadiman bayanahu, dan seandainya dia tahu dengan tangan siapa ia dibaiat. Ketika berbaiat, dia memegang tangan di sebelahnya yang bersambung sampai kepada syekh, atau berjabat tangan langsung dengan syekh. Zahirnya seperti itu, lahiriahnya seperti itu, tetapi pada hakikatnya dia sedang menjabat tangan orang yang pernah berjabat dengan syekh terus ke atas hingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hakikatnya dia sedang disambungkan hubungannya dengan Nabi, dan dia sedang berjabat tangan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selama ini kita sambungan nasab tak jelas, bin tak, bin bapak tak, bin kakek, dan seterusnya sampai Nabi Adam, kalau ada yang hafal. Tapi yang pasti melalui orang tua kita, secara nasab kita tersambung hingga Nabi Adam. Fisik tak, badan tak, nasabnya adalah keturunan dari Nabi Adam tersambung. Pertanyaannya, rohani tak? Kita kan ini jasmani dan rohani. Jasmani kita tersambung hingga Nabi Adam. Rohani tak tersambung kemana? Seharusnya tersambung dengan Abu Ruh, bapaknya ruh kita, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tidak pernah berbaiat, maka tidak pernah tersambung.
Dengan baiat itulah kita disambungkan. Yang tadi dijelaskan oleh Guru Tak Kiai Anwar Sadat, bahwa itu tersambung hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abul Abbas Al-Mursi tadi, seandainya seorang murid tahu dengan siapa dia disambungkan dan dengan siapa dia berjabat tangan, latakhadha hadzal yauma idan, pasti dia akan menjadikan hari ini, hari berbaiatnya, sebagai hari raya untuk dirinya. Wala sajada fi mihrabi syukri umuran madidan, dan dia akan sujud di mihrab kesyukuran seumur hidupnya. Artinya dia sangat bersyukur bahwa tadi mendapatkan kesempatan untuk disambungkan nasab ruhnya dengan baginda Rasulullah. Nasab rohaninya tersambung, nasab spiritualnya tersambung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nasab spiritualnya, rohaninya tersambung dengan Rasul, maka dia punya koneksi, terhubung, mudah untuk meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada kontak batin. Apalagi tarekat kita ini namanya tarekat Al-Muhammadiyah. Kata Sayyid Ahmad bin Idris, Tariquna hadha at-tariqul Muhammadi. Jalan kami ini, tarekat kami ini adalah jalan Muhammadi. Jalan yang mengikuti baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu diragukan keabsahannya. Jalan untuk meneladani baginda Rasul. Sehingga namanya saja sudah diberi judul Tarekat Al-Muhammadiyah. Jalan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam tarekat Al-Muhammadiyah, Sayyid Ahmad bin Idris mengasaskan empat kaidah utama dalam menjalani tarekat ini untuk meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama adalah bagi yang bertarekat Muhammadiyah, agar dia konsisten mengikuti meneladani Rasul, dia harus mengikuti empat kaidah ini. Yang pertama, al-muhasabah. Muhasabah selama ini biasa kita artikan evaluasi. Kita memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi Sayyid Ahmad bin Idris lewat kaidah ini menyatakan bahwa setiap kali seorang yang bertarekat Muhammadiyah akan melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, sebelum mengucapkan dan sebelum melakukan sesuatu, dia rasakan dulu seolah-olah dia di hadapan Allah. Dia perhadapkan kepada Allah. Apakah yang akan dia ucapkan ini direstui oleh Allah, diterima oleh Allah? Dan apakah yang akan dia lakukan ini diterima dan diridhoi oleh Allah? Itu makna muhasabah yang beliau maksud. Kalau jawabannya adalah ini diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah sesuai tuntunan Rasulullah, lakukan. Tapi kalau tidak, jangan lakukan. Sehingga kaidah pertama ini muhasabah, kita memperhitungkan sebelum melakukan, bukan memperhitungkan setelah dilakukan. Tapi sebelum melakukan, dalam tarekat Muhammadiyah sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Kita sudah buat perhitungan. Ini diterima oleh Allah atau tidak? Ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Jangan sampai kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, justru Allah murkai. Maka jika itu kita putuskan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bahwa itu diridhoi oleh Allah, direstui oleh Allah, lakukan. Dan apabila itu dilakukan, dia akan mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami beri dia kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia adalah dia akan selalu menerima setiap keadaan yang dia alami. Karena Allah mudahkan hatinya menerima. Dan Allah beri dia taufik, kemudahan untuk melakukan ketaatan. Itu bentuk kebaikan hidupnya di dunia. Jadi kebaikan di dunia bukan hanya karena materi, tidak. Tetapi dia mudah melakukan ketaatan. Tentu diberikan materi juga oleh Allah. Karena Allah tidak akan pernah lupa. Dan di akhirat akan diberikan balasan yang terbaik dari apa yang dia lakukan. Jadi orang yang bertarekat melaksanakan muhasabah, dia sudah perhitungan sejak awal apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia ucapkan, dan jika itu baik, Allah janji dua, kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang terbaik di akhirat. Itu yang pertama, muhasabah. Yang kedua, al-ikhlas. Kaidah kedua dalam bertarekat al-Muhammadiyah adalah ikhlas. Kita semua sudah tahu apa itu ikhlas. Ikhlas itu kata kunci untuk diterimanya amal tak. Yang pertama tadi kan muhasabah, kita sudah perhitungkan amal tak sudah sesuai atau tidak dengan ajaran Islam. Kalau sudah sesuai, nah kunci untuk diterimanya amalan yang sudah sesuai ini adalah alamatnya harus jelas. Kalau kita mengirim paket, kalau alamatnya Makassar, sampainya di Makassar. Alamatnya Jakarta, sampainya di Jakarta. Amalan yang sudah baik ini kalau kita alamatkan lillahi ta'ala, ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah. Tetapi kalau alamatnya linnas, untuk pencitraan, pamer kepada manusia, tidak sampai kepada Allah. Jangan cari di akhirat balasannya. Jadi kaidah kedua ikhlas adalah agar apa yang kita lakukan berdasarkan kaidah pertama tadi muhasabah sudah diperhitungkan sebaik-baiknya, agar semua yang kita perhitungkan yang baik tadi diterima oleh Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Kaidah ketiga adalah ar-rahmah. Ar-rahmah. Ar-rahmah adalah kasih sayang. Imam Sayyid Ahmad bin Idris mengatakan, ayyuwattina qalbahu ala rahmati li jami'il muslimin. Rahmah itu adalah mengisi hati kita dengan rahmah, kasih sayang kepada semua, terutama kaum muslimin. Sebagaimana Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka kita sebagai orang yang meneladani Rasul juga harus menjadi rahmat. Kita punya kasih sayang kepada sesama. Yang keempat, makarimul akhlak. Kaidah yang keempat adalah makarimul akhlak. Kemuliaan akhlak atau akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Sayyid Ahmad bin Idris menyebut bahwa kemuliaan akhlak sebagai kaidah keempat dari tarekat al-Muhammadiyah ini merupakan zubdatuddin, intisarinya agama Islam. Intisarinya agama Islam adalah kemuliaan akhlak. Karena Rasul diutus demi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Nabi tak dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan utama diutusnya Rasul adalah akhlak. Memang Nabi mengajarkan kita akidah, keimanan. Nabi mengajarkan kita ibadah. Tapi ujung dari semua itu muaranya adalah agar kita berakhlak mulia. Salat agar tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa
Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim. Kalau puasa jangan buat kegaduhan, jangan berkata tidak senonoh. Kalau ada yang menyerang kita, mengajak bertengkar, berkelahi, falyaqul inni mar'un shaim. Saya sedang puasa, saya sedang imsak, sedang menahan, tidak melayani pertengkaran apalagi perkelahian. Itu puasa. Zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sering kita mengatakan zakat itu untuk kebersihan harta. Tapi coba kita cermati teks ayat ini. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil zakat, sedekah yang bermakna zakat dari harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bukan tutahhiru amwalahum, tetapi tutahhiruhum, mensucikan mereka. Allah tidak bilang untuk mensucikan harta mereka, tetapi mensucikan orang-orangnya, agar si kaya itu tidak cinta harta, agar si kaya itu tidak cinta dunia. Maka dibersihkan hatinya dari kecintaan terhadap dunia dan harta dengan mengeluarkan zakat, agar dia menjadi orang berakhlak, punya kepedulian terhadap sesama. Haji juga demikian. Fala rafasa wala jidala wala fusuqa fil hajj. Dalam haji itu tidak ada rafas, tidak ada kata-kata kotor. La fusuk, tidak ada pelanggaran fisik. Wala jidal, tidak ada pertengkaran, perdebatan dalam haji. Kita disuruh mengendalikan diri, menahan diri. Maka ternyata semua ibadah yang ada dalam rukun Islam itu mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Makanya Rasul menyatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Maka Said Ahmad bin Idris menyimpulkan, makarimul akhlak sebagai kaidah keempat dari tarekat Al-Muhammadiyah ini merupakan zubdatuddin, intisari dari agama. Bagaimana penjabarannya, kata beliau? Wa haqiqatuhu ayyakunal abdu hayyinan layyinan li ahli baitihi wa abdihi wa ma'a al-khalqi kulli. Orang yang mulia akhlaknya itu adalah orang yang hayyin, orang yang tawadu, orang yang tidak kasar, layyin, lembut, lemah lembut kepada anggota keluarganya. Kita biasa lembut di luar, tetapi kasar di rumah dengan orang-orang. Berarti kita belum mengamalkan makarimul akhlak. Wa abdihi, bawahannya, lembut dengan bawahannya, baik dengan bawahannya, dan jami'i al-khalqi, semua makhluk ciptaan Allah diperlakukan dengan lemah lembut, dengan penuh kebaikan. Makanya Nabi memberi jaminan, yuhramu alan nas alan nar, diharamkan kepada neraka menyentuh 4 golongan. Yuhramu ala nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan kepada neraka menyentuh orang yang tawadu, rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang memudahkan, tidak suka mempersulit. Bukan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang selalu mempermudah dan dekat dengan manusia karena ringan tangan, mudah menolong orang sehingga dekat di hati masyarakat. Nabi menjamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Inilah inti dari makarimul akhlak. Saya biasa memperhatikan orang yang penuh kelembutan. Saya berusaha membayangkan, wah, ini calon-calon penghuni surga kayaknya. Iya.
tutur katanya lemah lembut, perilakunya lemah lembut, rendah hati, tidak suka memamerkan kehebatannya. Kemudian dekat dengan siapapun, komunikasinya baik dengan siapapun, dan mudah mengulurkan bantuan kepada siapapun. Alhamdulillah sudah 30 menit. Berarti jalan kita untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lewat tariqah. Karena tarikat adalah jalan meneladani baginda Rasul. Dibuktikan dengan baiat. Baiat itu adalah janji setia, komitmen. Karena kalau berjalan tanpa komitmen, kita bisa belok di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan. Ada baiat. Buktikan keinginan kita sebagai murid untuk meneladani Rasul dengan berbaiat di hadapan Syekh, sekaligus kita disambungkan nasab spiritual kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah barangkali yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu ini sudah larut. Guru taksih perlu istirahat, masih akan menempuh perjalanan sampai Makassar. Doakan supaya semoga rombongan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan oleh Allah hati yang selalu disinari oleh petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan semua itu, petunjuk itu, hati kita akan bersinar insya Allah kalau telah tersambung, terhubung dengan pusatnya. Sumber cahayanya kalau tersambung ke sana, ini lampu tidak akan menyala kalau tidak tersambung dengan ini colokan menghubungkan ke pusatnya sampai ke pusat pembangkitnya. Kapan terpotong, tidak menyala. Maka cahaya hati kita tidak akan tampak kalau tidak tersambung dengan pusatnya. Pusatnya di mana? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya berbaiat agar tersambung. Seperti lampu ini menyala karena ini tersambung sampai ke Bakaru sebagai pusat pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan, dan saya mohon maaf karena ceramah saya tidak lucu. Saya tidak pandai melucu seperti Guru Tak Anwar Sadat. Saya tidak pandai melucu, mohon maaf. Tapi ini karena perintah dari Guru Tak. Sejak sepekan lalu saya di WA oleh Guru Tak untuk mengisi pada malam hari ini, maka saya mengalami ketegangan selama sepekan ini. Karena saya harus menyampaikan ceramah di depan guru saya. Itu yang paling susah, paling berat. Tetapi karena beliau mengamanahkan, tidak ada jalan untuk menolak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.